Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabarnya? Masih di rumah aja? Wah, kalian luar biasa. Hari ini aku mau ngajakin adik-adik semua untuk jalan-jalan nih kak. Mana tuh kak? Kita mau mendaki gunung dan menuruni lembah yang dalam. Emang bisa begitu kak? Bisa dong, kayak lagu yang satu ini. Musik. Betul banget, kita udah mendaki, kita udah menyelam. Nah, kayak lagu ini nih, aku juga merasa istimewa. Kakak tau gak lagunya? Kayaknya aku tahu deh. Aku istimewa, musik. Kita udah selesai nyanyi puji-pujian nih kak. Sekarang waktunya untuk kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Bapakku Datang. Mari adik-adik dengan sikap doa, dengan sikap yang tenang, sambil menutup matanya, kita mau nyanyi, kita mau katakan menyanyi haleluya. Mari kita katakan Bapakku Datang. Dengan sikap doa, dengan sikap yang tenang, kita mau menghadap kepada Bapakku
perhatian sekolah minggu ini, saatnya kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, kita mau minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu masih ingat tidak ceritanya? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, minggu lalu kita boleh mendengarkan tentang kisah seorang hakim. Ya atau tidak? Hebat. Adik-adik yang luar biasa pasti masih mengingatnya. Nah, hari ini kita juga akan melanjutkan cerita seorang hakim yang terkenal dengan kekuatannya. Dia mempunyai keistimewaannya. Ayo coba tebak, siapa dia? Tokoh Alkitab yang paling kuat. Nah, mari kita lihat. Tema kita hari ini yaitu rahasia kekuatan Simson. Nah, adik-adik, hakim ini merupakan orang yang sangat dikhususkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena seorang ibu ini atau keluarga Manoah ini adalah dikatakan bahwa dia dikatakan mandul. Dia tidak punya anak. Mandul itu dikatakan tidak akan punya anak. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel hidup dalam penjajahan bangsa Filistin. Hampir 40 tahun bangsa Israel hidup dalam penderitaan bagi bangsa Filistin. Tetapi karena kasih Tuhan terhadap bangsa Filistin, maka Allah datang kepada keluarga Manoah akan memberikan seorang anak laki-laki dengan mempunyai rencana yang sangat indah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Suatu saat malaikat Tuhan diutus untuk menemui istri Manoah. Istri Manoah diberikan 3 janji. Yang pertama adalah bahwa ketika anak ini lahir, dia tidak akan minum minuman yang memabukkan. Yang kedua, dia juga tidak akan makan makanan yang haram atau makan makanan dari binatang yang mati. Dan yang ketiga, sejak dari lahir dia tidak boleh rambutnya dicukur atau dipotong. Suatu saat ibu Manoah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Simson, yang artinya Nasir Allah. Nah, apa artinya Nasir Allah? Nasir Allah itu adalah orang yang hidupnya dikhususkan oleh Tuhan, mempunyai rencana yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Simson semakin tumbuh besar dan semakin pandai. Kekuatan Simson pun semakin tampak dari kehidupannya. Suatu saat Simson pergi ke Filistin. Di sana dalam perjalanannya dia bertemu dengan seekor singa, binatang yang buas. Apa yang dilakukan Simson? Dengan tangan kosong, tetapi Simson percaya kekuatan yang diberikan oleh Allah mampu mengalahkan singa tersebut. Dengan tangannya dirobek singa itu dan mati. Sekembalinya dari Filistin, Simson melihat bahwa dalam bangkai singa itu ada madu yang dihasilkan oleh lebah. Simson makan madu yang dari bangkai singa tersebut. Itulah ketidaktaatan yang pertama yang dilakukan oleh Simson. Adik-adik yang terkasih, padahal Simson
lahir. Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Kemudian Simson ini, dia mulai melirik seorang gadis yang sangat cantik. Dia menginginkan gadis untuk menjadi istrinya. Siapakah gadis itu? Ada yang tahu? Dia adalah Delila. Delila ini dia bukan orang Israel, bukan orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Dia adalah berasal dari lembah Sorek, yaitu dari bangsa Filistin itu sendiri. Setelah menjalankan pesta dan menjadi istrinya, raja-raja dari kota Filistin itu melalui Delila mereka membujuk. Coba, ada apa Simson begitu kuatnya? Di mana letak kekuatan Simson itu? Kemudian Delila mulai berpikir, iya, di mana letak kekuatannya? Raja-raja kota Filistin mengatakan, jika kamu berhasil membujuk Simson, maka saya akan memberikan upah 1.100 uang perak kepada kamu. Delila mulai mendekati Simson dan dia mulai mengatakan, hai Simson, apa benar kamu menyayangi aku? Kalau kamu benar-benar menyayangi aku, saya mau tahu di mana sih letak kekuatanmu. Kata Simson, ikatlah aku dengan 7 tali busur yang masih baru. Ikatkan ke dalam tubuhku. Maka disitulah aku menjadi lemah dan sama seperti orang dimanapun. Delila mulai memanggil orang-orang Filistin, mulai mengikat tubuh Simson. Kemudian semua orang meninggalkan Simson. Dan Delila mengatakan, hai Simson, orang Filistin datang menyergapmu. Seketika itu juga tali busur itu putus seperti terkena api, hancur semuanya. Delila menjadi sedih. Delila merasa dibohongi. Kemudian dia mulai datang lagi kepada Simson. Simson, janganlah kamu membohongi aku. Janganlah kamu mempermainkan aku. Kalau begitu berarti kamu gak sayang ya sama saya. Tenang saja. Sekarang coba ambil tali yang masih baru, yang belum pernah dipakai untuk pekerjaan apapun. Ikatkanlah kembali kepadaku, maka aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang dimanapun. Mulai orang-orang mengikat tubuh Simson kembali. Kemudian semua orang keluar dan tinggal Delila. Delila mengatakan, hai Simson, orang-orang Filistin datang menyerbu. Simson bergegas bangun dan tali-tali itu pun putus. Delila kembali bersedih. Aduh, benar-benar ya, benar kamu mempermainkan aku ya. Sudah 2 kali engkau membohongi aku. Sini, sekali lagi sini. Sekarang coba, rambutku ini kan panjang. Nah, coba jalinlah rambutku ini. Kalau sekarang adik-adik dibuat kelabang, ya, dikelabang rambutnya. Kemudian Delila mulai mengelabang menjadi 7 jalinan. Setelah kamu kelabang rambutku, ambil patok, ikatkan rambutku pada patok-patok itu dan patok di dalam tanah. Mulai Delila sibuk dibantu oleh orang-orang Filistin juga, mulai mengikat rambutnya, menjalin rambutnya, diikatkan pada patok di dalam tanah.
Simpson mulai tergeletak. Kemudian datang lagi Delila mengatakan, "Hai Simpson, orang Filistin datang untuk menyerbumu." Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Simpson juga kalah begitu saja? Oh, tidak. Simpson kembali bangun. Patok-patok itu lepas seketika. Delila mulai lemas lagi. Dia mulai sedih dan sedih. Dia sudah 3 kali dibohongi oleh Simpson. Kemudian dia mulai merayu lagi. Ini harus berhasil. Saya harus mendapatkan 1.100 uang perak. Simpson, benar ya? Benar-benar Simpson tidak sayang sama saya ya? Ini saya sudah menjadi istrimu. Sudah 3 kali engkau membohongi aku. Jangan permainkan aku ya. Simpson pun mulai tergoda dengan rayuan Delila. Karena tergoda dengan rayuan Delila, Simpson tertidur di pangkuan Delila dan dia mulai mengatakannya, "Hai istriku, hai Delila yang cantik, kau tahu tidak, rambutku ini adalah sudah panjang dan dari kecil, dari saya lahir tidak pernah dicukur dan tidak pernah dipotong sedikit pun, karena kekuatanku ada di rambutku." Kemudian mulailah Simpson terus merasa terhanyut akan rayuan Delila. Kemudian Delila pun mulai bagaimana caranya agar Simpson ini tertidur. Setelah Simpson tertidur pulas, Delila mulai memanggil orang-orang Filistin yang sudah menunggu. Ada apa sebenarnya? Di mana letak kekuatan Simpson? Mereka mulai berbisik dan mulai melihat Simpson sudah tertidur pulas. Mereka mulai mencukur rambut Simpson. Habis rambut Simpson tercukur. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Bukan hanya dicukur rambutnya. Orang Filistin karena dia tahu bahwa letak kekuatannya ada pada rambutnya, maka Simpson ketika bangun pun sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Dia lemas, dia lemah, tidak berdaya. Bukan hanya itu saja. Ketika tahu bahwa kekuatan Simpson sudah tidak ada, maka orang-orang Filistin itu dengan jahatnya mereka mencungkil mata Simpson. Kedua matanya dicungkil. Akhirnya Simpson pun buta. Orang Filistin bersorak-sorai. Orang Filistin bersuka cita dan mulai mengarak Simpson. Semua membawa Simpson dan mengaraknya untuk dibawa ke penjara. Nah, pada suatu saat orang-orang Filistin tiba saatnya akan mengadakan perayaan dalam penyembahan kepada dewa mereka. Dewa mereka yang disebut Dagon. Dewa yang mereka sembah. Mereka bukan menyembah kepada Allahnya Simpson, tetapi mereka menyembah kepada Dagon. Pada saat mereka bersuka cita berkumpul di suatu gedung, kurang lebih 3.000 laki-laki, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di atas, yang ada di soto, ya, yang ada di atas, semua penuh. Dan mereka mulai berpesta orang. Ketika berpesta itulah mereka teringat, kalau begitu kita panggil saja itu orang yang kuat itu, Simpson itu, untuk melawak di depan kita. Mereka mulai membawa Simpson datang ke suatu gedung tersebut yang namanya gedung pertemuan, di mana mereka mulai berpesta. Simpson pun dibawa, kemudian dia meminta, "Dekatkanlah aku di antara tiang dan tiang."
bersandar. Kemudian mereka menuruti apa yang menjadi permintaan Simson. Kemudian Simson mulai berpegangan dari tiang yang satu dengan tiang yang lain. Disitulah mereka mulai mentertawakan Simson karena Simson sudah tidak berdaya. Tetapi disitulah Allah akan berkarya kepada Simson. Simson tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Simson pun mulai mendekatkan diri dan mulai berbicara kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Tuhan, supaya satu pembalasanku akan kubalaskan kepada mereka, walaupun melalui kedua mataku yang sudah tidak melihat lagi. Dan biarlah balas dendamku ini dapat menyelamatkan bangsa Israel." Dan pada saat itu adik-adik, rambut Simson memang sudah mulai bertumbuh. Dan disitulah Allah memberikan kekuatannya pulih kembali. Dan Simson mulai menarik kedua tiang yang ada di kanan dan kirinya. Dia mulai berdoa dan dia mulai tarik itu kedua tiang mulai membungkuk dan akhirnya bangunan itu roboh. Apa yang terjadi? Bangunan itu roboh, gedung itu roboh, dan orang-orang yang di bawah termasuk Simson tewas semua, meninggal semua. Bahkan orang-orang yang di atas itu pun juga terbunuh semua. Ketika Simson mati, saudara-saudaranya datang dan mengambil mayat Simson untuk dibawa di antara Zora dan Esitaol, di mana dia dimakamkan di tanah ayahnya yang bernama Manoah. Simson bisa menyelamatkan bangsanya, walaupun yang tadinya dia melakukan kesalahan di hadapan Allah. Tetapi itulah Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Simson mengakui dosanya dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, itulah Simson. Simson itu adalah orang yang paling kuat dan dia juga menjadi hakim bagi bangsa Israel. Yang minggu lalu kita sudah juga mengenal hakim, hari ini kita belajar hakim. Nah, apa pesan firman Tuhan hari ini? Adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini, mari sebagaimana Simson diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan Simson, kekuatan yang dimilikinya bukan kekuatannya sendiri, tetapi itulah anugerah daripada Allah. Kita punya kekuatan, kita punya kepintaran, kita punya talenta yang Allah berikan dalam hidup kita. Kakak tahu, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai bermain musik, ada juga yang pandai dalam bidang-bidang yang lain. Mari, bukan karena kuat seperti yang Simson miliki, tetapi dengan kepandaian kita, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mari. Yang pertama, kita bersyukur atas kemampuan yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita diberi kepintaran, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita gunakan dalam hidup kita dan untuk memuliakan Tuhan. Jangan menjadi sombong karena kita pintar.
Jangan menjadi sombong karena kita pandai bermain musik dan sebagainya. Ingat, kepandaian, kemampuan yang kita miliki bukan kepandaian kita sendiri, tapi itu semua anugerah daripada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri dalam kegiatan sekolah minggu ini, mari kita akhiri dengan berdoa, karena kita percaya minggu depan kita akan kembali. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita kepada kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita tentang rahasia kekuatan Simson. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada Simson yang mempunyai tujuan yang indah buat menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Tuhan melihat seberapa besar kemampuan talenta yang kami miliki, tetapi kami mau belajar untuk bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan. Dan kami juga akan menggunakannya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita tentang rahasia kekuatan Simson sampai di sini dulu. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Oleh karena itu, tetap rajin ke sekolah minggu, mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.